Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Soal nomor 6, perhatikan reaksi C plus O2 menjadi CO2, delta-H-nya min 394 kJ per mol. Reaksi yang kedua, 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2, entalpinya min 569 kJ per mol. Reaksi pembentukan 40 gram karbon monoksida disertai dengan perubahan entalpi sebesar berapa? Oke, jadi di sini ada patokannya, reaksi pembentukan 40 gram karbon monoksida. Nah, reaksi pembentukan dari karbon monoksida artinya karbon monoksida itu nanti akan terbentuk dari unsur apa saja? Unsur C dan O2. Dari reaksi yang diketahui kita arahkan menjadi reaksi pembentukan. Dari reaksi-reaksi yang diketahui, reaksi itu akan kita arahkan menjadi C plus setengah O2 menjadi CO. Oke, kita lihat posisi C di sebelah kiri kan mintanya. Di reaksi yang diketahui di soal ada di sebelah kiri juga. Benar ya? Artinya reaksi yang pertama akan kita tulis ulang, nggak usah dibalik, nggak usah dikali dengan nilai apapun. Oke, selanjutnya reaksi yang kedua, posisi CO di pertanyaannya nanti akan kita lihat di sebelah kanan posisinya, tapi yang diketahui di soal CO-nya berada di sebelah kiri. Dan yang ditanya juga mintanya 1 koefisiennya, yang diketahui 2. Artinya, supaya hilang 2-nya, di persamaan 2CO itu akan kita bagi 2 dan dibalik. Ingat, kalau reaksi dibalik, delta H-nya akan berubah tanda, yang awalnya positif jadi negatif. Kalau dia reaksinya kita bagi 2, delta H-nya juga akan kita bagi 2. Ya, reaksi nomor 2 ini jadi akan kita balik dan dibagi 2. Ingat ya, reaksinya akan dibalik dan dibagi 2. Sesuai dengan yang ditanya nanti ya. Oke, kita balik dulu. Delta H-nya juga kita balik jadi positif 569 karena reaksinya dibagi 2. 569 pun harus kita bagi 2 jadi 284,5. Oke, selanjutnya kita coret setiap senyawa yang sama di sebelah kiri dan kanan panah. CO2 gas ini habis dengan CO2 gas yang di sebelah kiri. Kemudian O2 di sini ada setengah O2. Di sebelah kiri berarti masih sisa setengah. Ya kan? Nah, sisanya tinggal kita tulis siapa yang tidak kita coret. Oke. Jadi sisanya C plus setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya pun tinggal kita tambahkan. Min 394 ditambah 284,5. Hasilnya negatif 109,5. Negatif 109,5 kilojoule per mol. Tapi ini entalpi untuk pembentukan 1 mol CO. Di soal untuk 140 gram. Ya kan? Artinya kita harus tahu dulu berapa nilai mol dari CO dari massa 140 gram CO tadi. Mol, ingat rumus mol sama dengan massa per mR. Oke, massanya 140, mR-nya 28. Jadi 140 dibagi dengan 28. Massanya 140 dibagi mR-nya 28. 140 dibagi 28 hasilnya sama dengan 5 mol. Jadi yang ditanya adalah entalpi pembentukan untuk 5 mol CO2 yang kita dapat tadi untuk 1 mol, ya kan?
Jadi, kalau ditanya entalpi pembentukan untuk 5 mol, delta H min 109,5 akan kita kalikan dengan 5 mol. Entalpi untuk 5 molnya, 5 kita kalikan dengan min 109,5. Hasilnya min 547,5. 547,5 kilojoule per mol. Ada nggak jawabannya? Oke, ada ya jawabannya A. Nah, oke ya. Soal nomor 7. Jika proses penguraian H2O ke dalam atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kilokalori per mol, maka energi ikatan rata-rata O dan H. H2O akan diuraikan menjadi 2H plus O2. Yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata untuk O dan H. Ingat, rumus entalpi ikatan, delta H sama dengan kiri kurang kanan. Kiri kurang kanan, atau entalpi reaktan dikurang dengan entalpi produk. Delta H-nya 220 kilokalori. 220 dikurang ikatan kiri. Di sini ada ikatan antara O dan H, 1, 2. Berarti 2 dikali O ikatan H. 2 dikali O ikatan H sebelah kirinya dikurang di sebelah kanan. Tidak ada ikatan, berarti kita kurangkan 0. Sehingga O ikatan H sama dengan 220 kita bagi dengan 2. Hasilnya 110 kilokalori per mol. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami ya. Soal nomor 8, jika diketahui ada sebuah reaksi Mg plus H2O menjadi MgO plus H2, diketahui delta H-nya A kilojoule per mol, H2 plus setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya B kilojoule per mol. 2Mg plus O2 menjadi 2MgO, delta H-nya C kilojoule per mol. Menurut hukum Hess, maka berlaku yang mana dari ketiga persamaan reaksi tadi. Oke, sekarang coba kita lihat dari ketiga persamaan ini, coba semuanya arahkan ke reaksi nomor 3. Menjadi 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Reaksi nomor 1 akan kita kali dengan 2, karena di sini mintanya 2Mg ya. Kemudian reaksi nomor 2 akan kita kali 2 juga, kita kali dengan 2. Kenapa? Karena di sini O2-nya 1, sedangkan di sini setengah. Kalau semuanya kita kaliin 2, delta H-nya juga harus kita kali 2. Ingat ya, berarti yang pertama, ini delta H-nya menjadi 2A. Yang kedua menjadi 2B. Setelah kita kali 2, artinya nanti Mg itu menjadi 2Mg. Ya kan? Kemudian H2O menjadi 2H2O, 2MgO plus 2H2. 2H2 akan kita coret dengan 2H2, di bawah kan kita kali 2 juga. Kemudian MgO, H2 akan dicoret dengan H2. Nah, setengah O2 menjadi 1O2, jadi akan mendapatkan persamaan yang ketiga. Reaksi yang ketiga kita jumlahkan, maka delta H-nya akan kita dapatkan, kita jumlah ya, delta H sama dengan 2A ditambah dengan 2B. Ingat, delta H tadi untuk persamaan yang ketiga, karena kita arahkan semua reaksi itu menjadi reaksi yang ketiga. Delta H-nya sama dengan C. Jadi, sama dengan 2A ditambah dengan 2B. Oke, ada nggak yang mengikuti persamaan ini dari pilihannya? Oke, belum ada ya. Karena belum ada pilihannya, ini coba kita bisa diubah menjadi 2A sama dengan C dikurang 2B. Nah, ada nggak pilihan seperti ini? Ada ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9, diketahui beberapa reaksi CS plus 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2. Delta H-nya min 1110 kJ,
CO2 menjadi C plus O2, delta-H-nya plus 394 kJ. SO2 menjadi S plus O2, delta-H-nya plus 297 kJ. Maka kalor pembentukan CS2 adalah, oke, di sini ada kalor pembentukan. Jadi CS2 ini terbentuk dari unsur apa saja? Dari unsur S dan C. 3 reaksi yang diketahui tadi kita harus arahkan menjadi C plus 2S menjadi CS2. Oke, kita lihat reaksi yang pertama, ada CS2. CS2 berada di sebelah kiri, sementara dia mintanya sebelah kanan. Artinya reaksi nomor 1 akan dibalik. Oke. Reaksi yang selanjutnya, ada C di sebelah kiri, yang diketahui sebelah kanan. Kita balik juga ya. Jadi ini akan kita balik juga. Dibalik. S di sebelah kiri, yang diketahui di sebelah kanan. Tapi mintanya 2 ini. Artinya reaksi nomor 3 akan dikali 2 dan dibalik. Dan dikali 2 karena S-nya yang mintanya koefisiennya 2. Oke, ingat kalau dia dibalik, delta H berubah tanda. Kalau dia dikali 2, delta H juga dikali 2. Min 1110 menjadi positif karena reaksi pertama kita balik. Reaksi yang kedua juga dibalik, jadi min 394. Kemudian reaksi yang ketiga, 297 jadi negatif, tapi kita kali 2 juga. Ya, jadi negatif 594. Kemudian coretlah masing-masing senyawa, kiri dan kanan yang sama. 2 SO2 habis ya. Kemudian oke, ini panah. Kemudian ada CS2, nggak bisa kita coret ya, 3O2 dan CO2, ini CO2 habis. 3O2 ini kan O2 plus 2O2 menjadi 3O2 habis. Oke, siapa sisanya? Sisanya yang nggak kita coret langsung kita tulis. Delta H-nya tinggal kita jumlah, 1110 ditambah min 394 ditambah min 594, hasilnya 122 kJ. Positif ya. Inilah nilai delta H untuk pembentukan CS2. Ingat, kalau dia pembentukan koefisien dari CS-nya harus 1, karena dia mintanya entalpi pembentukan untuk 1 mol. Oke, sudah benar ya reaksi kita untuk CS-nya 1 mol dan reaksinya juga udah setara. Sehingga nilai entalpi pembentukannya positif 122 kJ. Jadi jawabannya A. Soal nomor 10, diketahui ada reaksi S plus O2 menjadi SO2, delta H-nya min 71 kJ. Reaksi yang kedua, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Maka, delta H untuk reaksi S plus 3/2O2 menjadi SO3. Oke, di sini saya tidak akan tuliskan lagi reaksinya, karena sudah ada beberapa contoh tentang reaksi. Ingat, reaksinya akan kita arahkan sesuai dengan yang ditanya. S plus 3/2O2 menjadi SO3. Kita lihat posisi S. Posisi S diketahui di reaksi yang pertama, koefisiennya sudah 1 dan di sebelah kiri juga. Oke, reaksi yang pertama nggak usah kita balik, nggak usah kita kali apapun, ya karena sudah sesuai. Selanjutnya, reaksi yang kedua, ada SO3. SO3 di persamaan reaksi nomor 2 di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya juga di sebelah kanan. Tapi, mintanya koefisiennya 1, artinya reaksi nomor 2 ini akan dibagi dengan 2. Ingat ya, kenapa dia dibagi 2? Karena yang ditanya cuman koefisiennya 1. Jadi ini akan kita bagi 2. Jadi delta H-nya langsung kita jumlahkan saja. Min 71 ditambah min 47/2. Kenapa kita bagi 2? Karena reaksi nomor 2 tadi kita bagi 2. Ya kan? Jadi hasilnya minus 71 ditambah min 47/2 minus 94,5 kilokalori. Oke, jawabannya adalah B. Oke, bisa ya. Jadi kalau ada reaksi, nggak usah kita tulis lagi
reaksi ulangnya, langsung perhatikan saja nilai delta H-nya. Karena kalau di soal-soal UTBK, kita nggak butuh jalan kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Soal nomor 11 yang dapat disebut kalor pembentukan adalah perubahan entalpi bagi reaksi. Entalpi pembentukan pada keadaan standar adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sekarang kita lihat pilihan yang pertama, pembentukan CO dari unsur C plus setengah O2. Oke, nomor 1 benar ya, karena di sini dia sudah 1 mol. Nomor 1 benar. Ingat triknya, kalau 1 benar, 3 pasti benar. Coba kita cek, C plus O2 menjadi CO2. Oke, benar, sudah 1 mol juga. Nomor 2, kita cek nomor 2. Nomor 2 salah, karena di sini ada 2 mol. Seharusnya 1 ya. Kalau 2 salah, 4 pasti salah. Ya, karena nggak ada pilihannya 1, 3, 4. Nomor 4 juga salah. Kenapa? Karena CO2-nya koefisiennya 2. Oke ya. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang benar. Kalau 1 dan 3, jawabannya adalah B. Oke, sekian video pembahasan tentang termokimia part yang kedua. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.